Nah, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu perubahan fisika dan kimia serta contohnya. Terus yang pertama, saya akan membahas tentang perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang merubah suatu zat dalam hal bentuk, wujud, atau ukuran, tetapi tidak merubah zat tersebut menjadi zat baru. Nah, terus ciri-cirinya adalah terjadi perubahan wujud, terjadi perubahan bentuk, bersifat reversibel atau kembali ke wujud semula dengan mudah. Kemudian contohnya yaitu contohnya pada es. Es semula berupa padatan, ketika dipanaskan menjadi cair. Nah, terlihat bahwa perubahan ini tidak menghasilkan zat baru, cuman dia merubah bentuk dari es. Jika dia jika dia ditaruh di dalam lemari es, maka dia akan berubah menjadi es kembali. Kemudian contoh yang kedua yaitu pada saat gula dilarutkan. Nah, gula yang semula padat menjadi cair, namun tidak dihasilkan perubahan warna, perubahan suhu, dan gas maupun zat baru. Nah, ini juga merupakan perubahan fisika. Kemudian ada juga misalnya yang ketiga, contohnya itu kapur. Nah, kapur yang semula berukuran besar, ketika dipotong-potong menjadi kecil, menjadi butiran-butiran yang halus. Nah, ini juga merupakan contoh dari perubahan fisika, karena dia hanya berubah wujud dari besar menjadi kecil dan tidak merubah bentuk menjadi zat yang baru. Kemudian selanjutnya yaitu kita masuk ke perubahan kimia. Nah, pengertian dari perubahan kimia adalah perubahan materi membentuk materi baru atau membentuk zat baru. Nah, kemudian ciri-cirinya. Ciri-ciri dari perubahan kimia yaitu timbul gas, terbentuk endapan, perubahan suhu, perubahan warna, irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk yang semula. Nah, contohnya yaitu ketika tadi kayu yang dibakar. Nah, kayu yang dibakar ini merupakan perubahan fisika karena kayu tersebut sudah menjadi abu atau menjadi arang. Nah, nggak mungkin kan kayu yang udah menjadi abu tadi bisa berubah menjadi kayu yang utuh lagi, atau arang yang sudah berserak, sudah jadi butiran-butiran hitam, tidak mungkin kan menjadi kayu seperti semula. Nah, itu merupakan contoh dari perubahan kimia. Terus kemudian contoh yang kedua yaitu perubahan warna pada indikator kol merah. Nah, ketika mengenai larutan basah menjadi berwarna hijau kol merah tersebut. Nah, ini merupakan perubahan kimia karena berubah warna dan tidak bisa kembali ke warna yang semula yaitu merah, karena kol tersebut sudah berubah menjadi warna hijau. Nah, kemudian kita masuk ke materi berikutnya atau ke contoh soal saja ya. Di sini saya ada 6, tapi karena nggak cukup nulisnya, jadi saya menuliskan 3 dulu dari contoh soal. Nah, contoh soal pertama yang pertama ada besi berkarat, kemper menyublim, gula yang larut di dalam air, terus ada pembuatan tape. Nah, yang ditanya adalah yang menghasilkan zat baru.
Nah, yang menghasilkan zat baru tadi ada besi berkarat. Besi berkarat ini kan merupakan perubahan kimia ya. Kemudian ada lagi pembuatan tape. Pembuatan tape ini juga merupakan perubahan kimia. Sedangkan kemelenonyuglin dan gula yang larut dalam air itu merupakan perubahan fisika karena dia tidak berubah wujud menjadi zat baru. Nah, sedangkan kalau tape ini kan dia nggak bisa kembali lagi ke wujud yang semula. Dan besi berkarat tidak bisa lagi juga berubah ke bentuk yang semula. Nah, jadi jawabannya adalah nomor 1 dan 4. Nah, soal yang kedua. Di sini saya ada oksigen. Ada titik leleh yang bersuhu minus 218 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga ada yang menyebabkan korosi besi. Korosi ini sama dengan berkarat ya, atau ya besi. Kemudian yang keempat ada bersifat gas. Nah, yang ditanya adalah sifat fisika dari oksigen. Sifat fisika di sini ada oksigen, ada titik leleh, dan ada menyebabkan korosi besi. Nah, yang sifat fisika oksigen yaitu titik leleh dan bersifat gas. Oksigen ini memang bisa bakal kembali lagi kan. Nah, oksigen ini merupakan contoh dari perubahan kimia. Jadi 2 dan 4. Gitu. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya yaitu nomor 3. Nomor 3 di sini saya menyajikan yang pertama yaitu ada jagung digiling menjadi tepung. Yang kedua, garam dilarutkan dalam air membentuk larutan garam. Yang ketiga, singkong berubah menjadi tape. Yang keempat, perkaratan pada jembatan yang terbuat dari besi. Nah, yang ditanya adalah perubahan fisika. Perubahan fisika dari keempat contoh ini yang mana coba? Nah, pasti udah tahu lah ya. Perubahan fisika yang terjadi yaitu kalau jagung digiling menjadi tepung, perubahan fisika atau bukan? Ayo. Ya, perubahan fisika. Kemudian kalau garam dilarutkan dalam air membentuk larutan garam, perubahan fisika atau bukan? Ya, betul. Kemudian kalau singkong berubah menjadi tape, apakah itu perubahan fisika? No. Nah, kemudian ada perkaratan pada jembatan yang terbuat dari besi. Nah, kalau perkaratan ini perubahan fisika atau bukan? Bukan. Jadi perubahan fisikanya yaitu jagung yang digiling menjadi tepung dan garam yang dilarutkan dalam air. Nah, kemudian soal yang berikutnya yaitu soal yang kelima. Di sini saya ada 4 contoh lagi, yaitu ada daun yang tua berwarna kuning, ada air yang dipanaskan menguap, dan yang ketiga ada kertas dibakar menjadi abu, dan beras yang ditumbuk menjadi tepung. Yang ditanya adalah perubahan fisika dari keempat ini yang mana? Nah, kalau daun yang tua berwarna kuning ini juga merupakan perubahan kimia karena daun tidak dapat kembali berubah jadi warna hijau dong kalau udah kuning. Ini salah, ini bukan perubahan fisika. Kemudian air yang dipanaskan menguap atau air yang kita rebus itu mendidih, itu kan dia menghasilkan uap. Nah, ini juga merupakan perubahan fisika. Kemudian yang ketiga ada kertas yang dibakar menjadi abu. Nah, ini seperti contoh saya tadi yaitu yang kayu yang dibakar. Nah, ini merupakan perubahan kimia. Nah, ini salah ya.
Kemudian ada beras yang ditumpuk menjadi tepung. Nah, kalau beras ditumpuk menjadi tepung, ini merupakan perubahan fisika, karena kalau beras ditumpuk menjadi tepung, dia cuma berubah wujud dan berubah nama aja, dan tidak merubah komposisinya. Dia tetap beras. Nah, ini merupakan perubahan fisika. Jadi perubahan fisikanya yaitu nomor 2 dan 4. Kemudian nomor yang ke-6, yang saya di sini juga ada memiliki 4 contoh. Yang pertama yaitu coklat meleleh saat dipanaskan. Yang kedua ada air yang didinginkan menjadi es. Kemudian yang ketiga ada larutan asam yang dinetralkan dengan penambah basa. Yang keempat ada gula yang larut di dalam air. Yang ditanya adalah perubahan fisika dan kimia secara berturut-turut. Nah, di sini yang merupakan perubahan fisika, coklat meleleh saat dipanaskan ini merupakan perubahan fisika ya. Kemudian ada air yang didinginkan menjadi es, ini juga merupakan perubahan fisika. Kemudian ada larutan asam yang dinetralkan dengan penambahan basa, ini kimia. Nah, ada gula yang larut dalam air, ini merupakan perubahan fisika. Nah, fisika dan kimia yang terurut yaitu nomor 1 dan 3. Nah, jadi inilah pembahasan contoh soal dari saya. Nah, jika kalau masih ada yang kurang paham atau ada kesalahan dari saya, mohon tulis di kolom komentar ya. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah kita bisa mengerti suhu dari titik didih etanol dengan cairan lain. Kemudian kita bisa membedakan antara sifat fisika dan kimia. Kemudian kita bisa mengerti ciri-ciri dari sifat fisika dan kimia dan contoh-contoh dari sifat fisika dan kimia tersebut. Nah, mungkin sekian dari saya. Jika kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.